Nggak tahu rata-rata iklan radio di kita ini ya sekitar 50 paling rendah ya. Betul. Frekuensi pemancar kita bergeser sedikit karena hemat biaya kan. Nah itu bergeser sedikit, itu sudah kita udah dicet. Padahal sebenarnya ada PR besar yang ada suruh radio, ada beta, mungkin ada TA, suruh pol. Terus berapa menit atau berapa jam kita tidak? Termasuk juga televisi. Saya rasa seperti TV dan TV-TV yang lain di desa, dan saya rasa mudah-mudahan di tahun depan ini juga bisa dilakukan, terutama juga mudah-mudahan. Kegiatan kita kali ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Penyiaran. Satu, dua, tiga. Situasi pandemi ini menurut hemat kami ini memberikan peluang selain ancaman ya. Jadi bahwa harus ada kreativitas dan effort yang lebih untuk kita manfaatkan. Jadi supaya juga dapat merunningkan kembali bisnis radio ini, sehingga jangan terbatas pada menyerah dengan situasi dan keadaan, tapi kita harus mencoba memacu. Banyak yang sudah tersedia di luar sana, baik itu infrastruktur maupun juga peluang. Tinggal bagaimana kita praktisi radio tetap optimis dalam menyikapi hal ini dan menjemput hal ini. Apakah teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis lembaga penyiaran, Pak? Gimana? Teknologi digital apakah bisa dikembangkan atau dimanfaatkan? Justru dari itu bahwa kita ingin bukan meninggalkan tapi menambah medan pertempuran dari terestrial ke digital. Kita manfaatkan teknologi yang ada supaya dapat menjadi semacam supporting tool buat memperkuat eksistensi keberadaan radio siaran. Untuk tips-tipsnya apa aja, Pak? Untuk tips-tips bagi lembaga penyiaran agar bisa bertahan di masa pandemi. Saya pikir kuncinya di satu ya, kreativitas. Itu aja. Jadi dan kreativitas serta kita bisa membaca peluang mana yang bisa kita kerjakan. Ada kok peluang di luar sana. Tinggal bagaimana kita mau mengambilnya. Berarti sebenarnya lembaga penyiaran peluang untuk hidupnya masih bisa ya, Pak? Oh, masih. Makanya jangan terbatas pada satu. Ketika teknologi menyediakan, kemudian juga semacam iklim atau situasi kondisi menyediakan, ya harus kita ambil. Kuncinya kreativitas. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Lembaga penyiaran, Pak. Ya, ini adalah kondisi yang saya rasa tidak boleh kita harus bersedih hati, kemudian pesimis gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian bisa kita temukan, ternyata ini ada hikmah di balik ini semua. Kita melihat bahwa lembaga penyiaran juga ditantang untuk bisa lebih kreatif agar kemudian bisa tetap eksis gitu. Dan ini memberikan, saya rasa ada masih banyak kesempatan yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran agar terus bisa berkarya dan bisa produktif gitu. Untuk langkah-langkahnya sendiri? Ya, memang dari dulu persoalannya itu bagaimana kemudian mengembangkan kreativitas, itu yang utama ya dari dulu, baik itu di masa pandemi ataupun tidak pandemi, itu memang menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Yang kedua, dari lembaga penyiaran itu juga harus melihat bahwa peluangnya nggak bisa kemudian dia berdiri sendiri sebagai radio, ada sebagai televisi, tetapi mereka harus mau untuk kemudian juga melirik dengan model simulcast bareng-bareng begitu. Jadi ya radio, yang main di streaming, yang main di YouTube, yang main di media sosial yang lain. Dengan begitu kan pangsa pendengarnya, pangsa penontonnya menjadi semakin lebih banyak. Pak, tadi disebutkan bahwa pemerintah sebenarnya punya dana untuk disalurkan ke berbagai lembaga penyiaran untuk menopang kehidupan mereka ya. Nah itu nanti apakah bisa segera direalisasikan? Mekanismenya seperti apa? Soal direalisasikan dan tidaknya itu memang yang memiliki dari pihak memiliki anggaran. Kami di KPI pusat, terus kemudian teman-teman yang ada di KPID itu hanya bisa kemudian artinya kulon nuwun dan menyampaikan bahwa
lembaga penyiaran ini sebetulnya ada kesempatan untuk kemudian bisa diajak kerjasama begitu ya. Karena bagaimanapun juga radio dan televisi kan masih ditonton, masih didengarkan oleh masyarakat, jadi masih sangat potensial. Jadi tugas dari kami di KPI, tugas dari KPID untuk menghubungkan dan merasa keprihatinan ini tidak sekedar prihatin, tapi harus ada action yang bisa dilakukan gitu. Baik. Apakah pemerintah menurut KPI sudah cukup mendukung lembaga penyiaran atau masih harus bisa dimaksimalkan lagi, Pak? Soal itu sih kalau melihat kondisinya sekarang ini, kalau tanyakan itu kepada teman-teman radio, kepada teman-teman lembaga penyiaran, ya berapapun banyaknya masih dianggap ya masih gitu ya. Artinya kadang-kadang juga masih dilihatnya kurang. Itu masih, tetapi kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya relatif lebih tinggi kan kalau dalam masa pandemi seperti ini gitu. Ini sudah terbukti dan saya rasa memang kecakapan berkomunikasi dari teman-teman radio, dari teman-teman TV untuk berkomunikasi dengan instansi-instansi yang memang sekarang ini kan pemerintah mewajibkan ada dana yang dikonsentrasikan untuk percepatan ekonomi, untuk penanggulangan COVID-19 itu. Mereka ada gitu. Oke. Baik, Pak. Dipaparkan Pak, sebenarnya strategi atau kiprah bisnis lembaga penyiaran di masa pandemi ini seharusnya seperti apa sih? Harus lebih kreatif ya, karena cara-cara yang biasa kita nilai tidak lagi mampu untuk menjembatani hal-hal yang selama ini dilakukan. Jadi pandemi ini harus merestart semua pikiran-pikiran yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang sudah dilakukan, diubah semuanya agar berbeda. Ya, kreativitas itu biasanya lahir memang ketika keterdesakan. Tapi kalau tidak ada sense of crisis, maka susah. Jadi dalam konteks penyiaran ini harus ada kolaborasi dengan semua instansi, semua pihak, bahkan termasuk dengan insan radio untuk bekerja sama menanggulangi pandemi ini. Jadi jangan lagi sendiri-sendiri, kekuatan tidak cukup. Bareng bentuk sinergi, kolaborasi ini akan bisa menjadi arah masa depan baru bagi lembaga penyiaran, terutama di Jawa Tengah. Harapannya sendiri dari KPID untuk insan penyiar sendiri seperti apa? Gimana? Harapannya dari KPID Jateng? Ya harus strike ya, harus berani bertarung begitu. Karena udah nggak layak lagi pandemi ini dikutuki. Layaknya kita berkelahi dan kita menang. Karena itu semakin banyak yang bersinergi, maka energinya, kekuatannya akan lebih hebat dan pandemi ini akan bisa ke laut, gitu, akan bisa hilang. Jadi jangan lagi mengutuk, ayo bertarung. KPID akan membantu, akan memberi stimulan, akan mencarikan jalan bagi mereka yang mau bertarung. Tapi yang sudah menyerah kita bingung mau bagaimana. Makanya mari bertarung, kita temani, kita carikan jalan. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya potensi lembaga penyiaran di Jawa Tengah masih cukup bagus ya Pak? Masih bagus ya. Jadi ada peningkatan yang signifikan dari pendengar, itu pasti ya. Dari sampai kita kecil itu anak-anak muda lebih kuat, orang tua lebih semangat lagi, terutama generasi yang sudah pensiun begitu ya. Itu juga makin tinggi menjadi pendengar radio. Jadi ini sudah ada potensi yang cuman memang database setiap radio itu tidak sama. Jadi harus ada kolaborasi untuk tahu data pendengar Jawa Tengah itu seperti apa, segmentasi seperti apa, dan itu bisa membuat persebaran konten, persebaran iklan juga menjadi makin jelas. Oke, baik Pak, terima kasih. Dari siaran. Kemudian di belakang ada Pak Mulyo Hadi Purnomo, baru dahar dari tadi salah satu narasumber kita di acara diskusi. Beliau dari Wakil Ketua KPI Pusat. Nanti kalau mau tanya tentang ratakan istri ketiga sama ini media di Jawa Tengah dan di Surakarta terkait ini malam anugerah penyiaran KPID Jawa Tengah yang akan diselenggarakan besok tanggal 11 Juni 2021 yang akan digelar di studio TATV. Biasanya di outdoor, tapi untuk kali ini karena pandemi kita hanya dilakukan secara luring dan daring. Nah, kebetulan saya sendiri selaku ketua panitianya. Nanti lebih jauh ini ada Pak Bendahara. Jadi kalau mau kerjasama bisa ke Pak Yogyo yang punya uang misalnya. Kegiatan anugerah penyiaran Jawa Tengah itu kegiatan rutin ya, yang diselenggarakan KPID setiap tahun, kecuali tahun kemarin karena pandemi ya. Tujuan intinya sebenarnya sederhana, kita ingin menetapkan standar
ya lembaga penyiaran sehingga menjadi acuan untuk peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Jadi setiap tahun itu harus ada standar bagaimana pengelolaan, bagaimana isi siaran, bagaimana hal-hal lain gitu ya yang menjadi acuan keberhasilan di 1 tahun berjalan. Jadi nanti besok pada tanggal 11 ketika diumumkan yang memperoleh anugerah penyiaran 2021, maka itulah standar yang dicapai oleh lembaga penyiaran Jawa Tengah pada tahun ini ya. Itu standar. Dari standar itu kemudian nanti yang tidak juara, yang berada di bawah tahu bagaimana sebenarnya mengelola dan terjadi transfer knowledge dari yang juara kepada yang tidak juara, dari yang sudah profesional kepada yang masih amatir, semacam itu. Dari pengelolaan lembaga sampai juga bagaimana memproduksi isi siaran, bagaimana mematuhi W3SPS, bagaimana profit itu dicapai, semuanya nanti terjadi transfer knowledge. Jadi yang paling penting sebenarnya terjadi standar yang dicapai pada tahun ini. Saya kira begitu. Saya menambah saja dari Pak Ketua yang saya panggil rekan-rekan media, rekan-rekan sudah kami di Jawa Tengah, bahwa anugerah penyiaran ini memang tradisi tahunan. Tapi ini tidak semata-mata seremonial, sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi. Salah satu kewajiban Komisioner KPID bahwa KPID itu kan representasi dari masyarakat di bidang penyiaran. Oleh karena itu kewajiban yang diemban itu adalah selain menerima aduan, kemudian saran dan lain sebagainya, agar ada check and balance maka kita memberikan apresiasi. Jadi kalau jelek ya kita kasih sanksi, kalau baik kita apresiasi. Kaitannya dengan anugerah penyiaran ini yang jadi standar utama. Kita hari ini ada 6 kategori atau 8 kategori ya Pak? 8 kategori hari ini. Salah satu di antara kategori yang memang menjadi primadonanya lembaga penyiaran adalah kategori kelembagaan terbaik. Jadi lembaga penyiaran swasta, radio terbaik, radio komunitas terbaik, kemudian LPPL terbaik, dan juga televisi lokal terbaik. Ini menjadi prototip bahwa guidance masyarakat kalau mencari referensi lembaga penyiaran yang baik, ya bisa kita melakukan evaluasi dari siapakah yang tahun ini mendapat anugerah penyiaran melalui KPID World. Oleh karena itu ini sebagai preferensi masyarakat bahwa tahun ke tahun kita selalu kita evaluasi kinerja lembaga penyiaran ini, sehingga kalau memang bagus kita apresiasi, kalau jelek ya kita beri sanksi. Ini sebagai check and balance dalam konteks KPID mewakili peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Saya kira itu, terima kasih. Betul, memang pemberian penghargaan dari KPID dan KPID dan semoga apabila nanti yang mempunyai mendapatkan kejuaraan itu ya bisa merupakan contoh bagi lembaga penyiaran yang lain, dan tentunya di dalam hal ini utamanya adalah bidang kelembagaan, di mana supaya lembaga penyiaran nanti bisa menghasilkan dan juga memperjuangkan agar kelembagaannya itu benar-benar bisa istilahnya benar-benar bisa memperjuangkannya sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang baik. Tentunya ini semua adalah setiap tahunnya sudah merupakan penghargaan yang selalu diberikan agar nanti lembaga-lembaga penyiaran itu berjuang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga KPID akan memberikan penghargaan juga seimbang dengan apa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Dan tentunya lagi juga KPID apabila menilai lembaga penyiaran yang tidak baik, tentunya akan memberikan sanksi dan akan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya bagi lembaga penyiaran yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Langsung menilai, tapi kita berikan keadilan juri. Sebagaimana ketentuan di dalam perlombaan, keputusan dewan juri tidak bisa digugatkan begitu. Tapi ini profesional dan sudah mulai tahapan-tahapan. Misalnya tadi disampaikan kriteria kelembagaan, apa yang dinilai kan begitu. Kelembagaan itu banyak faktor yang kita nilai. Satu dari aspek manajemennya,
Itu nanti itu pun melalui proses seleksi administratif dulu. Kemudian kita survei di lapangan. Baru mereka presentasi terhadap keberadaan kelembagaan penyiaran. Baru dikalkulasi Dewan Juri dan ditetapkan. Besok masing-masing ada 3 nomine lah ya yang akan kita umumkan dan 1 pemenangnya. Jadi dari kelembagaan penilaiannya begitu. Dari prospek administratif, kemudian verifikasi faktual di lapangan, dan terakhir mereka presentasi. Presentasi yang kita nilai aspek manajemen ada aspek keuangan, kesehatan manajemen, dan aspek isi siaran. Siarannya pernah kena sanksi enggak gitu. Jadi dari kelembagaan ada 4 itu yang kita nilai. Kemudian ada radio TV, ini tema pandemik ya, khusus pandemik, dan sudah ada 3 nomine semuanya. Semua keputusan ada pada Dewan Juri. Saya kira itu, apalagi yang belum. Kemudian ada 50 televisi lokal, itu semua kita nilai. Dan kemudian kita nilai terakhir di cukup banyak di Jawa Tengah ini. Bingung, terutama yang dirasakan oleh teman-teman itu pasti tadi sudah disinggung oleh Mas Aulia, jadi bahkan sampai akhirnya ke PHK